Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata sekarang status bandara khusus IMEP Morowali ini ternyata dicabut ya oleh Kemenhub ya sejak Oktober 2025. Wih. Kenapa kok baru ketahuan ya tiba-tiba dicabut ya? No viral, no justice. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kalau ternyata baru ketahuan itu adalah bandara ilegal karena nggak ada pengawasan dari otoritas negara, berarti Jokowi yang harus tanggung jawab. Karena nggak mungkin aktivitas segede itu luput dari pengawasan seorang Jokowi, ditambah dia pernah statement kan, kalau sebagai presiden dia tahu semua yang terjadi di negara ini. Dan di tempat itulah dugaan pencurian nikel kita terjadi. Soal bandara di Morowali ini, Menteri Pertahanan Jenderal Syafri Samsudin marah banget. Keluar masuk barang apapun jadi nggak terdeteksi karena nggak ada bea cukai. Dan yang paling anehnya adalah banyak banget pesawat jet pribadi yang beroperasi di situ. Kita lihat saja begitu ketika viral begitu dicabut ya. Sejak 2013 sampai kemarin begitu kan ya. Coba kita periksa audit di situ begitu. Dan inilah salah satu kenapa di era Jokowi ya nampaknya ketedeloran untuk melihat situasi dan kondisi soal soal bandara ini begitu. Dan sekarang Jokowi diseret begitu. Ngeri-ngeri sedap ini ya. Inilah salah satu ya status bandara khusus IMIP Morowali dicabut ya Kemenhub ya sejak Oktober 2025. Berarti 1 bulan yang lalu begitu. Mungkin ini sudah viral di berbagai media sosial. Kenapa di era Jokowi tidak mendengarkan Faisal Basri, tidak mendengarkan Said Didu, tidak mendengarkan Rizal Ramli begitu kan? Yang kemudian mengungkapkan bagaimana soal TKA asing ya, TKA Cina begitu kan ya, untuk seolah-olah izin paspornya di situ adalah izin rekreasi, izin melancong dan sebagainya begitu kan? Tapi pada kenyataannya ya banyak yang kemudian mengungkapkan itu bekerja di situ. dan itu sekarang begitu kan ya sosok dari seorang Jokowi itu ya tidak bisa lagi begitu kan ya berkata apa-apa begitu. Kenapa Bang? Ya lihat saja begitu. Ini ucapan selamat ya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Politeknik Industri Logam Morowali kawasan industri PT IMIP. Ya, artinya percuma PSI ini klarifikasi sana sini begitu kan ya. Tak bisa dipungkiri bahwa Bandara IMIP bebas beroperasi saat era Jokowi berkuasa. Mau klarifikasi apa saja begitu dari partai PSI, tapi nampaknya publik sudah kadung percaya. Kenapa ini seolah-olah dibiarkan? Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Yang diambil adalah pasir timah yang ada di bawah permukaan. Dan ini adalah kegiatan ilegal. Kalau Jokowi begitu kan ya, kemudian meresmikan 4 bandara di Morowali, kenapa bandara IMIP ini tidak tahu begitu? Dan sekarang ini gonjang-ganjing. Benar apa yang disampaikan Syafri Samsudin begitu kan ya. Jangan kemudian di publik ini ada di dalam republik dalam republik begitu kan ya. Artinya menciptakan di situ begitu. Jadi yang disayangkan di situ adalah soal stabilitas politik, soal kedaulatan negara, ya, soal bea cukai, soal imigrasi begitu. Kalau ini tidak ada pengawasan dari negara, maka kemudian yang terjadi di situ, ya, Indonesia ini barbar. Ya, bisa saja penyebaran virus, bisa saja penyelundupan barang-barang ilegal, ya, bisa saja di situ, Bos. Ini yang semestinya tidak perlu dibiarkan begitu saja begitu kan. Nah, banyak yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan, jejak digital Jokowi begitu saat peresmian bandara di Morowali ya.
ini banyak dikait-kaitkan dengan IMIP Morowali begitu, Bandara IMIP Morowali yang kemudian dianggap ilegal dan sebagainya begitu. Dan saya yakin bahwa ini harus benar-benar ditindak begitu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan bagaimana ya agar negara kita begitu kan tidak diacak-acak oleh orang begitu. Artinya penyelundupan ini, penyelundupan itu dan sebagainya. Ini harus benar-benar diawasi begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian Kementerian Perhubungan Kemenhub mencabut status Bandara Khusus Indonesia Morowali Industri Park IMIP ini yang berlokasi di Kabupaten Morowali. Nah, pencabutan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 begitu kan ya tahun 2025 tentang penggunaan bandara udara yang dapat melayani penerbangan langsung ya dari dan atau ke luar negeri. Jadi out in ya di situ bisa begitu kan. Nah, keputusan tersebut begitu kan ya oleh Menteri Perhubungan pada 13 Oktober 2025. Kan baru kemarin begitu. Sejak berdirinya tahun 2013 sampai sekarang kemana aja begitu. Artinya ini harus benar-benar diaudit lah begitu kan. Ya, biar menemukan titik temu begitu. Jadi saya kira ini perlu begitu kan. Ini perlu untuk melihat bagaimana pasca pernyataan dari Pak Safri Samsudin begitu kan ya yang muncul isu mengatakan bahwa Bandara IMIP ini diduga diresmikan ya oleh Joko Widodo begitu kan ya. Isu-isu inilah yang kemudian santer nama Jokowi diseret begitu. Nah, Jokowi sendiri mengklarifikasi bahwa ya tidak pernah meresmikan itu begitu kan ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa sekarang ini ya realitasnya begitu. Nampaknya PSI hari ini begitu nampaknya sudah mau klarifikasi sana sini begitu kan ya. Tapi pada faktanya tanpa dipungkiri lagi orang-orang banyak muncul spekulasi justru begitu. Salah satunya adalah soal bagaimana bandara ini begitu kan ya. Karena di situ terpampang selamat datang Presiden Republik Indonesia dan di atasnya IMIP Indonesia. Ya, apakah benar ya? Seperti ini begitu beredarnya begitu kan ya. Direktur Indonesia Political Review EPR ya Iwan Setiawan mengatakan sulit melepaskan polemik bandara milik PT Indonesia Morowali Indonesia Park ya dari sosok Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena persoalan ini katanya ya berpotensi menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan kelompok politiknya meski Partai Solidaritas Indonesia PSI telah memberikan klarifikasi bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang berbeda dari bandara IMIP-nya. Jadi saya kira klarifikasi sana sini boleh-boleh aja begitu kan. Tapi publik ya masih ada rekam jejak yang kemudian melihat dikaitkan dengan IMIP Morowali ini. Saya kira tindakan dari Pak Safri ya Samsudin begitu kan ya nanti untuk mengerahkan TNI dan kemudian perintah dari seorang Presiden Prabowo Subianto ini sangat luar biasa begitu kan. Ya saya itu perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya ini harus benar-benar dilihat nanti begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan begini. Ini salah satunya saya bacakan ya. Terlalu banyak dosa akhirnya sering lupa. Ini nih yang meresmikan lapangan terbang ya. Ini Pulyono, suruhan oligarki. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi perlu diingat, sekarang ini status Bandara Khusus IMIP ini kabarnya sudah dicabut begitu kan ya. Status khususnya. Dan sekarang sudah mulai penerbangan dari luar negeri dan sebagainya. Ada yang kemudian mengatakan begini, yang terhormat Presiden Prabowo Subianto mohon atensinya untuk dapat memerintahkan aparat penegak hukum memeriksa kebijakan dan kinerja Menteri Perhubungan jangan sampai menjadi duri dalam daging pemerintahan Prabowo. Ya, saya kira ini sudah beberapa kali begitu kan ya, sudah banyak orang yang berspek up begitu. Sejak 2017 sampai kemarin ya melihat bahwa situasi dan kondisi bandara itu seperti apa begitu. Ini harus diaudit. Apakah ada bea cukainya, apakah ada imigrasinya atau bagaimana begitu. Tapi status khususnya itu baru diterapkan kemarin. Ya, baru dicabut kemarin pada 13 Oktober begitu kan. Ya, ini kan berjalan 1 bulan. Apakah mungkin jangan-jangan diingatkan oleh Purbaya atau siapa begitu. Tapi yang jelas
Ini harus hati-hati betul begitu kan ya. Dan sekarang klarifikasi bahwa woi, ada imigrasinya, ada bea cukainya. Iya, tahu begitu, tapi sampai kapan ya? Sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, disitulah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya, yang mengatakan begini, ketika tidak dipersoalkan IMIP berdiri, kapan? Yang dipersoalkan itu adalah ketika IMIP jadi kawasan PSN dan hilirisasi nikel terjadi di era Jokowi. Bandara IMIP yang berada di bawah jurisdiksi swasta tanpa kontrol otoritas negara terjadi di era Jokowi. Jangan dicampur adukan. Ini salah satu komentar dari Tizen. Banyak yang kemudian para pendukung-pendukung Jokowi justru melihat bahwa kawasan industri Park ini atau IMIP Morowali ini justru kabarnya di era Pak SBY. Dan sekarang sudah mulai tumpang tindih begitu kan. Ya, ini harus diberesin. Mau di era Pak SBY kayak mau di era Pak Jokowi begitu kan ya. Salah satu sekarang presidennya Prabowo. Ini harus benar-benar diberantas semuanya, bro. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto tahu datanya, ini semua pasti tahu begitu kan ya. Datanya pasti tahu lah begitu. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Banyak yang kemudian pengamat mengatakan bahwa Minhan ya soal Bandara IMIP ya, ini sudah melihat bahwa seolah-olah negara dalam negara begitu, republik dalam republik begitu. Ini memungkinkan bahwa ada sinyal retak hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Kabarnya begitu kan ya, kata pengamat begitu, kata pengamat. Tapi perlu diingat ya bahwa ini adalah persoalan-persoalan strategis begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya Bandara Morowali mau dikelola begitu secara nasional bahkan internasional, ya silakan, gak ada masalah. Tapi bukan statusnya adalah khusus begitu kan. Ini harus diberesin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena hal yang kemudian tidak diinginkan soal imigrasi, soal pengawasan, soal bea cukai dan sebagainya begitu. Jangan lalu kemudian nanti begitu kan ya, tanpa ada pengawasan negara tiba-tiba ada penyelundupan. Ya TKA asing, TKA ini, TKA itu begitu kan. Ini yang tidak diinginkan di negara kita begitu. Apalagi penyebaran soal virus. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Dia ya, seperti pengamat Ray Rangkuti begitu kan ya, melihat bahwa Safri Samsudin ini begitu terkait dengan keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industri Park ya di Sulawesi Tengah lebih ya syarat muatan politik ketimbang koreksi kebijakan. Kabarnya begitu ya. Rai ini menilai bahwa kritik Menhan tidak didahului langkah klarifikasi dengan pemangku kebijakan terkait sehingga menimbulkan polemik yang melebar ke isu relasi politik antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut dia, pernyataan Menhan ini tidak diambil melalui proses berjenjang yang lazim dilakukan ya dalam birokrasi, terutama karena Kementerian Perhubungan ya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan Ray Rangkuti ini nampaknya realitasnya begitu kan, realitanya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin itu sudah berbasis data begitu kan ya, artinya jangan buat republik dalam republik. Nah, tanpa pengawasan negara, tanpa kontrol negara. Nah, inilah yang kemudian izin sejak 2013 begitu sampai kemarin begitu kan ya, apakah ini statusnya adalah khusus begitu. Nah, kalau khusus, apakah ada bea cukainya, ada imigrasinya begitu kan ya? Dan itu kemudian Pak Safri Samsudin saya kira sebagai Menhan begitu kan ya sudah berdasarkan dengan data begitu, dengan data. Tapi begitu kan ya, baru 13 Oktober kalau nggak salah ya, 13 Oktober baru ditetapkan, dicabut isinya bahwa itu adalah bukan khusus lagi begitu. Apakah sejak ditetapkan itulah yang kemudian begitu kan, setelah tidak menjadi khusus, apakah sudah ada bea cukai, ada imigrasi dan sebagainya? Kalau yang sudah apakah ada atau tidak begitu? Ini yang kemudian perlu diklarifikasi begitu. Tapi untuk saat ini saya masih percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin begitu kan ya. Tidak mungkin dia akan bekerja sendirian, melihat sendirian. Pasti ada intelijennya, pasti ada pendampingnya, ada staf khususnya, pasti ada yang bergerak di lapangan begitu kan. Karena di situ begitu rawan-rawan yang namanya tambang ilegal ya. Tidak wajar kemarin
ada penangkapan besar-besaran begitu. Ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian genting. Ada kelalaian begitu kan di era Jokowi begitu kan. Ya, kenapa kok mengatakan seperti itu, Bang? Kita lihat saja nampaknya segi kebijakan soal pemberantasan mafia tambang, mafia ini dan sebagainya di era Jokowi ini sangat lemah dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Presiden Prabowo Subianto saat ini justru begitu kan yang menggunakan kekuatan yang sangat luar biasa, aparat polisi, TNI begitu kan ya, terus kemudian kejaksaan, terus kemudian Menhan begitu kan ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kekuatan untuk memberantas mafia-mafia itu begitu. Ini langkah yang baik. Temuan-temuan seperti ini langkah yang baik. Seandainya Pak Syafri Samsudin tidak melontarkan kata-kata seperti ini ya kepada publik, mungkin publik tidak tahu soal itu. Ini terlalu banyak para oknum-oknum itu begitu. Orang-orang pinter itu untuk menjadi maling ya kata Presiden Prabowo Subianto begitu. Itu sangat luar biasa begitu kan ya. Ini Kemenhubnya udah aneh nih, sebelumnya membantah, sekarang muncul berita ya beginian. Boleh diselidiki nggak ya baik Menhub sekarang maupun Menhub periode sebelumnya. Kalau tidak bermasalah kenapa mencabut status bandara khusus IMIP ini? TTD tremel garis lucu. Iya makanya yang saya katakan tadi kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Ya kan agak lucu begitu kan ya, izinnya adalah khusus misalnya begitu kan, sudah keluar-keluar sana sini khusus tapi sekarang ya dicabut pada 13 Oktober yang lalu. Apakah no justice, no viral, no justice begitu kan? Ngeri ya. Ya inilah yang terjadi di negara kita begitu. Sampai sekarang saya melihat bahwa Indonesia ini mau diberesin di sudut mana begitu kan ya. Mulai dari pojok kah ya, mulai dari pinggir, tengah dan sebagainya. Semuanya itu banyak oknumnya. Kalau presidennya tidak kuat begitu ya, saya kira ya tidak bisa memberantas ini. Ya, jangan omon-omon untuk memberantas ini. Berantas ini demi rakyat begitu kan. Ya, demi rakyat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.